Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kepada saya untuk mempresentasikan paparan micro teaching. Topik bahasan saya hari ini adalah sistem komunikasi, modulasi, dan demodulasi QPSK, Quadrature Passive Keying. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya, nama saya Nurwan Reza Fahrurozi. Pendidikan terakhir saya S2 di Universitas Mercu Buana Jakarta, S1 di Universitas Pancasila Jakarta, dan Diploma 3 di Politeknik Universitas Indonesia. Saya sekarang bekerja di PT Murah Telematika Indonesia sebagai Manajer Quality Assurance DSP, almost 20 years experience in telecommunication technique. Samping itu saya memiliki professional certification, Cisco, Juniper, dan juga sebagai IEEE member. Baiklah, pada paparan ini ada beberapa outline. Yang pertama, pengertian modulasi digital Quadrature Passive Keying, modulasi, modulator, demodulator dari QPSK, serta bandwidth Quadrature Passive Keying, kelebihan dan kekurangan pengaplikasiannya, dan serta daftar pustaka, juga conclusion. Inovasi pada teknologi berkembang saat ini secara cepat dan selaras dengan perkembangan karakteristik masyarakat modern yang memiliki mobilitas tinggi, mencari layanan yang fleksibel, serba mudah, memuaskan, dan mengejar efisiensi di segala aspek. Seiring dengan pesatnya perkembangan iptek tersebut, menyebabkan sektor-sektor industri semakin banyak yang menggunakan fasilitas atau peralatan dengan teknologi yang canggih guna mendapatkan hasil yang optimal dan efisien. Kehidupan sehari-hari kita bergantung pada informasi. Informasi bisa diolah, disimpan, dan disalurkan. Jadi, jika kita berbicara tentang telekomunikasi, kita tidak lepas dari modulasi. Banyak teknologi-teknologi yang baru telah dikembangkan untuk melakukan hal tersebut. Salah satunya sarana yang paling penting dalam penyampaian informasi yaitu dengan mengkonversikan informasi ke dalam bentuk sinyal listrik dan mentransmisikannya dalam jangkauan jarak tertentu. Pengertian modulasi adalah proses pencampuran atau penumpangan gelombang sinyal informasi dengan gelombang pembawa, sehingga sebagian dari karakteristik gelombang pembawa diubah sesuai dengan nilai sesaat gelombang sinyal. Berbicara mengenai sinyal, sinyal adalah suatu gejala fisika di mana satu atau lebih dari karakteristiknya melambangkan informasi. Sinyal yang kita kenal ada sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog itu adalah bentuk gelombang yang kontinu, yang berlambangkan gelombang sinus, mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog. Samping itu, sinyal digital adalah merupakan sinyal data bentuknya pulse. Jadi besarannya mengalami perubahan jika tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Modulasi memiliki dua macam jenis, modulasi analog dan modulasi digital. Modulasi analog, modulasi sinyal analog yaitu FM, frekuensi modulasi, dan AM, amplitude modulasi. Sementara modulasi digital ada ASK, FSK, frekuensi shifting, dan passive shifting, Quadrature Passive Keying. Di sini terlihat gambar dari modulasi, perbandingan sinyal analog dan sinyal digital, dan juga macam-macam sinyal digital. Jadi, apa yang dimaksud modulasi dan demodulasi? Tadi saya jelaskan modulasi adalah proses penumpangan informasi yang berkandung dalam sebuah rentang frekuensi pada sebuah frekuensi pembawaan dengan mengkonversikan sinyal digital menjadi sinyal analog, sedangkan demodulasi adalah proses konversi sinyal analog ke sinyal digital dengan alat yang disebut demodulator. Modulasi sinyal analog yaitu teknik yang digunakan untuk menumpangkan sinyal informasi. Modul sinyal digital adalah proses penumpangan sinyal digital ke dalam sinyal pembawanya. Jadi modulasi sinyal analog ini bekerja dengan mentransmisikan suara dan gambar dalam bentuk gelombang kontinu. Contoh modulasi AM dan FM, modulasi sinyal digital, amplitude shifting, dan frekuensi shifting. Juga ada fase shifting. Amplitude shifting itu sinyal digital pengirimannya berdasarkan pergeseran amplitudo. Dan frekuensi shifting berdasarkan frekuensi, dan fase shifting berdasarkan fase shifting.
modulasinya berdasarkan fase. Dan di sini ada pembangkit sinyal BPSK. BPSK itu adalah binary phase shift keying, yang artinya merupakan suatu proses penumpangan sinyal informasi pada sinyal pembawa ataupun suatu proses perubahan beberapa karakteristik tertentu dari sebuah sinyal pembawa sesuai dengan karakteristik sinyal pemodulasi. Baiklah, sekarang pengertian modulasi kualitas phase shifting. Apa itu yang dimaksud dengan QPSK? Modul QPSK itu adalah teknik modulasi digital yang merupakan pengembangan dari modulasi phase shifting dengan memanfaatkan perubahan data dari sinyal pembawa. Modul PSK ini dapat mengkodekan 2 bit per simbol yang ditujukan untuk meminimalkan bit error rate. Jadi gabungan dua sistem binary PSK yang independen, sehingga sebetulnya kinerjanya sama seperti PSK, tetapi 2 kali lebih efektif dalam pemakaian bandwidth. Modulasi quadrature phase shifting ini terlihat di sini gambarnya adalah 2 kali BPSK, informasi bit. Jadi modulasi BPSK 2 bits per simbol. Nah, ini modulator quadrature phase shifting. Sebelum kita membahas gambar ini, saya ingin menjelaskan apa fungsi dari modulator. Modulator dan perbedaannya dengan mode modulator seperti mana. Jadi yang disebut modulator itulah proses modulasi yang dilakukan oleh suatu rangkaian. Output modulator berupa sinyal pembawa yang telah dimodulasikan dengan yang berbentuk sinyal analog. Kalau proses demodulasi dilakukan oleh suatu rangkaian yang disebut demodulator. Output demodulatornya berupa signal digital. Jadi dalam gambar ini input data ini mengubah seri paralel, serial to parallel converter berfungsi untuk memisahkan pasangan bit pada aliran data yang masuk, di mana 1 bit masuk ke kanal in phase, yang 1 bit lagi ke kanal quadrature. Jadi 2 kali bit informasi lebih banyak dibandingkan pada sistem PSK. Nah, untuk demodulasi quadrature phase shifting ini tujuannya adalah mendapatkan kembali sinyal informasi yang telah ditumpangkan terhadap sinyal carrier pada saat proses modulasi dan mempersiapkan sinyal informasi tersebut untuk proses deteksi. Deteksi yang dipakai adalah deteksi koheren, deteksi sinkron. Jadi sinkron ini maksudnya deteksi sinkron itu adalah penggunaan sinyal carrier-nya dengan frekuensi dan fase yang sama antara pengirim dan penerima. Nah, ini adalah gambar demodulator phase shifting dan bandwidth quadrature phase shifting. Jadi hanya frekuensi dasarnya adalah FA sama dengan FB per 4. Jadi bandwidth modulasi QPSK 2 kali FA sama dengan 2 kali FB bagi 4 dan sama dengan FB bagi 2 per 2. Kelebihan dan kekurangan, pertama QPSK bandwidth-nya 2 kali lebih efisien dibandingkan BPSK. Yang kedua, satu fase dapat menggunakan 2 bit error rate-nya lebih rendah dari amplitude shifting dan frekuensi shifting. Kekurangan QPSK, fasenya lebih sensitif dari binary phase shifting. Aplikasi umumnya digunakan pada jaringan gelombang mikro, modem, video conferencing, dan komunikasi satelit untuk QPSK ini pengaplikasiannya. Baiklah, untuk conclusion-nya, yang pertama adalah modulasi digital PSK mempunyai bandwidth yang lebih efisien dibandingkan binary PSK, binary phase shifting, dikarenakan satu fasa dapat menggunakan 2 bit. Yang kedua adalah mempunyai 4 fasa dengan perbedaan sistem fasa sebesar 90 derajat. Untuk itu, sebagai bahan presentasi ini, saya mengambil daftar pustaka dari Digital Communication and Spread Spectrum Zimmer Roger, Analog Digital Communication, Probability Random, dan Data Communication dan Komputer. Baiklah, demikian paparan ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.